Jadi pada hari ini kita belajar tentang nih, misi kalian ini ada 2 sebenarnya di pertemuan kali ini. Namun hari ini kita khususkan untuk misi yang pertama dulu ya, yaitu kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat ataupun hikayat, baik lisan maupun tulis ya. Jadi tujuan pembelajaran kalian pada kompetensi dasar ini yaitu setelah menyimak penjelasan materi dalam contoh teks hikayat dalam video pembelajaran. Nah, peserta didik ataupun kalian dapat mendata 4 nilai sosial dan 1 isi hikayat yang nanti saya tugaskan secara berkelompok di LKPD. Kemudian tujuan keduanya adalah setelah berdiskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan nilai dan isi cerita rakyat atau hikayat yang didata dengan tepat. Nah, ini juga dikerjakan di dalam LKPD nantinya ya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Ini kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Paham ya kira-kira ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah peta pemikiran ketika kalian itu menyelesaikan bagaimana sih mendeskripsikan nilai dan isi hikayat, bagaimana menceritakan kembali isi hikayat. Nah, ini adalah peta pemikiran yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Jadi, sebelum melaksanakan misi-misi itu, kalian harus tahu dulu apa itu definisi dari hikayat, ciri-cirinya, unsurnya, struktur, contoh teksnya ya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian bagaimana teknik dalam bercerita. Nah, itu yang harus kalian kuasai. Hikayat adalah karya sastra Melayu klasik, yaitu prosa lama yang mengisahkan kehidupan seseorang di lingkungan istana. Jadi prosa itu ada 2, prosa baru dan prosa lama. Nah, hikayat ini termasuk ke dalam prosa lama. Kemudian ciri-cirinya ingatkan, ciri-ciri hikayat itu dipakli. Apa itu dipakli, Bu? Nah, dipakli itu adalah didaktis, artinya mendidik. P, pralogis, yaitu mengandung kemustahilan. A, anonim, tidak memiliki nama pengarang karena dia lama, ya, tidak ada penulis pada zaman dulu, ya. Kemudian yang keempat adalah komunal, yaitu milik bersama. Yang kelima adalah lisan, disebarkan secara lisan. Yang keenam, istana sentris, mengisahkan kehidupan di lingkungan kerajaan atau istana. Kemudian yang ketujuh adalah klise, bahasanya berulang-ulang dan arkais atau kuno. Jadi kadang-kadang itu ada kata hatta, nah, syahdan, sahibul hikayat, nah itu adalah ciri kebahasaan dari hikayat. Kita lanjutkan, nah unsur-unsur hikayat. Jadi unsur hikayat itu secara umumnya sama dengan unsur-unsur prosa ya, yaitu ada tema, latar, alur, gaya bahasa, tokoh watak, amanat, sampai dengan sudut pandang. Jika disingkat, boleh kalian ingat dengan ingatkan ini, Telaga Towas. Nah, ingat kan, T, tema, L, latar, alur, gaya bahasa, tokoh watak, amanat, sudut pandang. Nah, ini bisa kalian lihat penjelasannya di dalam Google Classroom ya, di dalam materi yang saya bagikan di Google Classroom itu, di PDF itu silakan kalian buka penjelasannya. Namun secara singkat saya sampaikan saja, tema itu adalah gambaran umum dari cerita, latar itu adalah situasi cerita di dalam cerita, alur adalah jalan cerita, kemudian gaya bahasa adalah ciri khas bahasa yang digunakan pengarang. Namun di dalam hikayat ini gaya bahasanya sudah ada ya, sudah khas yaitu arkais tadi. Kemudian tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita, watak itu adalah sifat, amanat adalah pesan, kemudian sudut pandang adalah cara atau posisi pengarang di dalam cerita tersebut. Kemudian unsur ekstrinsiknya, nah karena kita membahas hikayat itu kita fokuskan kepada nilai-nilainya, maka unsur ekstrinsik di dalam khususnya di dalam nilai-nilai ini ada nilai moral, sosial, religi, budaya, pendidikan, estetika dan banyak lagi nilai yang lainnya ya. Dan pada segi kepengarangan tidak ada karena hikayat itu cirinya adalah anonim, tidak memiliki nama pengarang ya. Baik. Struktur hikayat. Nah, ini struktur hikayat nih. Jadi hikayat itu ada 6 strukturnya. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu adalah gambaran awal cerita. Kemudian yang kedua orientasi. Yang ketiga komplikasi. Oh iya, orientasi adalah bagian awal dari cerita pembukanya. Kemudian komplikasi. Komplikasi adalah rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara sebab akibat. Kemudian yang keempat adalah evaluasi, bagian klimaks hingga penyelesaian masalah, itu namanya evaluasi. Kemudian yang kelima adalah resolusi, yaitu bagian solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian yang keenam adalah koda atau bagian akhir cerita berupa pelajaran yang dapat diambil. Nah, begitu ini struktur hikayat ya. Kemudian isi hikayat, apa sih itu isi hikayat? Nah, isi hikayat adalah hal-hal penting yang terdapat di dalam cerita rakyat seperti tokoh yang diceritakan, peristiwa penting yang terjadi, amanat yang ingin disampaikan, ataupun hal penting lainnya. Kemudian nilai-nilai hikayat, nah ini nanti kan kalian mendeskripsikan nilai ini contohnya ya. Ya misalkan nilai agama berarti dia ya nilai itu adalah kebaikan yang ada yang berdasarkan ajaran agama. Kemudian nilai sosial yang berhubungan dengan sosial, moral berhubungan dengan moral, budaya berhubungan dengan budaya dan lain-lainnya. Ini contohnya bisa kalian lihat. Khususnya kalau mau lama-lama melihatnya boleh di Google Classroom yang saya bagikan tadi ya. Kemudian, nah ini contoh teks hikayatnya. Nih kalian lihat saya bagikan tadi. Nah, ini contohnya ya. Dan bagaimana Bu cara mendeskripsikannya? Karena kita kan punya tujuan nih, tujuannya adalah mendeskripsikan nilai-nilai dan isi dalam hikayat. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tentu saja membaca atau menyimak jika kalian menonton video hikayat ya. Kalau kalian membaca, kalau kalian disajikan dalam tulisan, maka kalian harus baca cerita hikayat tersebut. Kemudian setelah dibaca, dipahami alurnya atau struktur
ceritanya. Mulai dari apa tadi? Dari abstrak, orientasi, sampai koda ya. Kemudian tulis data berupa kutipan yang menunjukkan nilai dan isi cerita tadi. Mana kutipan yang menunjukkan nilai budaya ini? Mana cerita yang menunjukkan nilai sosial dan sebagainya. Kemudian kalian jelaskan data tersebut berdasarkan teori yang kalian pahami. Nah, kemudian setelah dijelaskan, sampaikan jika perlu. Kemudian yang kedua, cara menceritakan kembali bagaimana Ibu? Nah, cara menceritakan kembali ini begini. Yaitu pertama, kalian baca atau simak hikayat tentu saja. Kemudian yang kedua, pahami alur atau struktur cerita hikayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah analisis isinya. Apa sih poin-poin penting di dalam hikayat itu? Kemudian yang keempat, sampaikan cerita dengan alur dan isi yang tepat serta penyajian yang menarik. Jadi penyajiannya harus menarik ya, berekspresi gitu, alurnya sesuai, berurutan gitu kan. Kemudian mimiknya, gesturnya juga menarik. Nah, gitu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita adalah pertama volume suaranya, ya harus jelas. Yang kedua pelafalan dan artikulasi, yaitu kejelasan mengucapkan kata-kata itu. Kemudian yang ketiga adalah intonasi, turun naiknya nada ketika bercerita, dan yang keempat adalah gerak dan mimik, yaitu gerak tubuh dan ekspresi ya. Nah, kalian bisa mempelajari atau menyimak video hikayat di dalam YouTube yang di link di tautan yang saya bagikan ini, ataupun kalian bisa mempelajari cara mendemonstrasikan cerita. Nah, cara bercerita itu bagaimana sih? Nah, kalian bisa mempelajarinya di dalam link YouTube atau tautan YouTube yang saya bagikan ini ya. Silakan dibuka. Kita kembali ke Google Classroom. Google Classroom itu ada LKPD yang saya bagikan kepada kalian ya. Sudah saya bagi kelompok kalian itu ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Silakan kalian buka LKPD yang saya bagikan di Google Classroom dan baca perintahnya. Dan kerjakan ya, hari ini tugas kalian mengerjakan LKPD sampai dengan sekarang pukul 8, berarti nanti pukul 9 ya. Nah, di situ hanya ada 2 soal khusus untuk mendeskripsikan isi. Besok baru kita menceritakan ya LKPD-nya tentang itu. Simak cerita hikayat pada tautan YouTube, kemudian ceritakan kembali isi hikayat yang Ananda simak itu. Ya, kemudian nanti dibuat dalam video dalam durasi 5 sampai 10 menit. Kemudian setelah dibuat video kalian kirim. Nah, kalian kirim video tersebut di dalam tagihan tugas individu ini. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, nah cara bercerita sudah saya bagikan di link YouTube itu. Kemudian setelah kalian menyelesaikan misi kalian yang kedua itu menceritakan video. Nah, selanjutnya adalah kalian harus mengerjakan evaluasi. Evaluasinya apa saja? Evaluasinya saya bagikan dalam Google Classroom ya. Google Forms ya. Nah, ini evaluasinya nih yang saya bagikan di Google Form ini. Silakan kalian klik tautan itu dan kerjakan. Kerjakan Google Form itu. Bagaimana bentuknya ini? Saya coba ya. Saya coba kita buka Google Form-nya. Nah, ini jadi pertama kalian harus menuliskan nama kalian. Misalkan nama saya Rizka nih. Kemudian pilih kelasnya. Ya, pilih kelasnya dan barulah kalian jawab pertanyaan yang ada di sini nih. Nah, ini dia. Ini pertanyaan ini semua tentang hikayat ya. Silakan kalian kerjakan, klik jangan sampai ada yang ketinggalan ya, karena kalau ketinggalan nanti nilai kalian tidak akan keluar begitu. Jadi tolong cermat, pelajari dulu materi yang saya bagikan, jawab, kirim dan laporan kepada saya ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, gitu. Oke, bagaimana anak-anak paham? Paham ya? Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan anak-anak hari ini. Jadi simpulannya pada hari ini adalah pertama, apa sih manfaat kita belajar hikayat ini ya, terutama pada manfaat ketika kalian mendeskripsikan apa sih manfaatnya. Ya, silakan kalian terus direfleksi. Namun di sini saya simpulkan kembali. Jadi manfaat kita hari ini belajar tentang hikayat adalah agar kita mengetahui ya budaya-budaya terutama sastra daerah yang ada di Indonesia pada umumnya ya, terutama tentang hikayat ini. Kemudian, kalau bercerita Bu, apa manfaatnya Bu? Nah, bercerita itu agar kalian bisa terlatih untuk berbicara. Karena sekarang kan modal utama itu pada zaman sekarang adalah berbicara ya. Contoh jadi YouTubers berbicara, jadi komika ya, ingat ya stand up comedy itu berbicara. Mungkin bisa dengan cara kalian berlatih menceritakan hikayat dan lain-lain begitu ya. Saya rasa cukup sekian. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah alamin dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Oke, sekian anak-anak, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Semangat belajar, mudah-mudahan suatu hari kita bisa bertatap muka kembali ya. Saya ingin melihat wajah-wajah kalian yang tampan, yang cantik, begitu juga dengan kalian kan mungkin ingin melihat saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.